Halo, perkenalkan saya Ayu Anggreni Puspita Dewi. Saya mahasiswa semester 7 dari UP BJJ UT Denpasar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum IPA untuk di SD. Hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana tetapi sangat menarik. Kita akan membuktikan bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Alat yang digunakan hanya mistar dan meja, tetapi hasilnya akan mengejutkan. Kalian akan melihat bagaimana panjang mistar yang menonjol bisa memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Yuk simak video berikut ini. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama, menjelaskan penyebab timbulnya bunyi. 2. Menjelaskan cara perambatan bunyi. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu mistar plastik atau logam, kemudian meja, dan alat tulis untuk mencatat hasil percobaan. Cara kerja pada praktikum ini yaitu yang pertama, letakkan mistar di atas meja dengan salah satu ujungnya dijepit menggunakan tangan agar tidak bergeser. 2. Biarkan bagian mistar yang menonjol dari meja sepanjang 5 cm. 3. Tekan bagian ujung mistar yang menonjol ke bawah lalu lepaskan. Amati getaran dan bunyi yang dihasilkan. 4. Catat bunyi yang terdengar seperti nyaring, lemah, tinggi, atau rendah. 5. Ulangi langkah 2 sampai ke 4 dengan panjang mistar yang menonjol 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. 6. Bandingkan perubahan bunyi pada setiap panjang mistar. Berikut ini tabel hasil pengamatan percobaan benda bergetar sebagai sumber bunyi. Pada praktikum ini, bunyi dihasilkan dari getaran mistar. Ketika ujung mistar ditekan lalu dilepas, mistar akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Hal ini menunjukkan bahwa benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi. Panjang mistar yang menonjol mempengaruhi kecepatan getaran dan tinggi rendahnya bunyi. Semakin pendek bagian mistar yang menonjol, maka getaran yang terjadi lebih cepat sehingga bunyi yang dihasilkan lebih tinggi dan nyaring. Semakin panjang bagian mistar yang menonjol, getaran menjadi lebih lambat sehingga bunyi menjadi lebih rendah dan lemah. Bunyi yang terdengar sampai ke telinga kita menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara atau zat perantara dari sumber ke pendengar. Kesimpulan dari kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Dalam percobaan ini, getaran mistar menghasilkan bunyi. 2. Perubahan panjang mistar mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Mistar yang lebih pendek menghasilkan bunyi yang lebih tinggi. 3. Bunyi merambat melalui udara. Hal ini dapat dibuktikan ketika kita dapat mendengar bunyi karena getaran merambat melalui udara ke telinga. Demikian kegiatan praktikum kita pada hari ini. Percobaan ini menunjukkan bahwa bunyi memang berasal dari benda yang bergetar. Dengan hanya menggunakan mistar dan meja, kita bisa membuktikan konsep dasar tentang sumber bunyi. Semoga kita menjadi lebih paham bagaimana bunyi dapat terjadi dan merambat. Sampai jumpa di kegiatan praktikum berikutnya. Terima kasih.